Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali kita berjumpa di kesempatan yang baik ini. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sebelumnya, pada pembahasan saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai evolusi teori keuangan, yang mana ini akan saya lanjutkan kembali materi manajemen keuangan mengenai tujuan dan fungsi dari manajemen keuangan ini. Nah, manajemen keuangan ini merupakan suatu bidang pengetahuan yang menyenangkan sekaligus menantang. Seorang yang ahli di bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan seperti corporate finance managers, bisa juga di bank, real estate, perusahaan asuransi, dan sektor pemerintahan yang lain, yang sangat memungkinkan untuk mengembangkan karirnya. Banyak usaha yang berskala besar maupun kecil, apakah yang bersifat profit motif maupun non-profit motif, akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan. Keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Dengan kata lain, masalah yang biasa timbul dalam setiap organisasi berimplikasi terhadap bidang keuangan. Adapun masalah yang sering timbul yang dihadapi oleh seorang manajer keuangan adalah, contohnya, apakah investasi itu profitable? Dari manakah dana yang akan diperlukan untuk pembiayaan investasi harus diperoleh? Seberapa besar uang kas yang harus dipertahankan untuk menjaga kontinuitas usaha? Kredit macam apa yang akan diberikan kepada para langganan? Berapa besar persediaan yang harus dipertahankan? Haruskah laba yang diperoleh itu dibagikan atau ditahan untuk diinvestasikan kembali? Bagaimanakah kebijakan dividen yang optimal dan apa implikasinya terhadap nilai usaha? Dan bagaimanakah keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan yang optimal? Sebelum membicarakan konsep keuangan lebih lanjut, perlu disepakati terlebih dahulu bahwa pengertian usaha dan perusahaan akan dipergunakan secara bergantian atau bersama-sama, yang dalam pengertian yang luas, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor menanamkan modalnya atau dananya di dalam perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Kreditur menanamkan dana dalam perusahaan dan tampak sebagai pimpinan bagi perusahaan. Perusahaan mengalokasikan sebagian dari keuntungan bersih periode-periode sebelumnya untuk diinvestasikan kembali. Pembentukan dana dari dalam perusahaan tampak sebagai laba yang ditahan dalam neraca perusahaan. Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan yang dalam aktiva tetap seperti fasilitas produksi, persediaan, piutang, kas, surat-surat berharga, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biaya dana. Akhir-akhir ini, bidang manajemen keuangan
mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama karena perkembangan teknologi dan juga perkembangan informasi. Individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan secara cepat dimanapun mereka berada. Informasi menjadi sangat berharga meskipun hanya untuk periode yang sangat singkat. Perubahan tersebut tidak saja mempengaruhi keputusan investasi, yakni bagaimana menggunakan dana yang terkumpul secara optimal, melainkan pula menyangkut keputusan pemilihan sumber dana atau pembiayaan investasi itu. Sebagai contoh, globalisasi pasar modal akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk lebih leluasa memperoleh dananya. Selain itu, terbuka kesempatan untuk melakukan diversifikasi secara lebih baik. Dengan kata lain, kesempatan untuk para manajer keuangan semakin kompleks dan secara garis besar menyangkut keputusan investasi, keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan pembelanjaan, serta kebijakan dividen. Persaingan yang semakin ketat ini dapat juga kita sebut sebagai kanibalisme antar company, antar perusahaan. Inflasi, perkembangan teknologi yang makin cepat, tumbuhnya perhatian terhadap faktor lingkungan, krisis energi, dan tanggung jawab sosial memaksa para manajer keuangan untuk bertindak sebagai general manager. Manajer keuangan harus dapat menerjemahkan tujuan strategis ke dalam tujuan jangka pendek. Mereka dituntut fleksibilitasnya dalam menangkap dan mengambil keputusan secara cepat dan terukur. Manajer keuangan harus mampu mengambil ketiga keputusan tersebut secara efektif dan efisien. Efektif dalam keputusan investasi akan tercermin dalam pencapaian tingkat keuntungan yang optimal. Efisien dalam pembiayaan investasi akan tercermin dalam perolehan dana dengan biaya yang minimum. Sedangkan kebijakan dividen yang optimal akan tercermin dalam peningkatan kemakmuran pemilik perusahaan. Ketiga keputusan tersebut secara simultan akan turut menyumbang pencapaian tujuan perusahaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah sedikit banyak fungsi dari manajemen keuangan yang perlu diketahui. Ada 3 tadi yang disebutkan. Ada fungsi menghimpun dana, fungsi kebijakan dividen, dan fungsi keputusan investasi. Oke, sekian pembahasan saya mengenai tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Semoga pembahasan saya dapat menjadi manfaat buat teman-teman semuanya yang menyaksikan video pembahasan saya ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel YouTube saya agar saya menjadi lebih semangat kembali untuk menyajikan konten-konten materi mengenai manajemen keuangan. Oke, saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa kembali di pembahasan saya selanjutnya. Terima kasih.